Ya, pilih Al-Quran atau Pancasila? Pilih kitab suci atau Pancasila? Itu salah satu pertanyaan yang muncul dalam TWK. Jadi Bang Kapitra kalau ditanya... Ya. Saya? Oh beda lagi ya, karena saya bukan orang ditanya. Kalau saya melihat, kalau umpamanya saya ini pegawai karyawan KPK nih, ya, saya ditanya. Pilih kitab suci atau Pancasila? Saya tidak mempertentangkan. Kalau saya memilih Al-Quran, ya, otomatis saya sudah menjalankan Pancasila. Karena itu produk dari ulama, dan itu udah temuan dari kitab suci saya. Tapi kalau saya disuruh memilih, ya, dan saya akan memilih satu pilihan yang juga akan menjadikan membawa yang lain sebagai suatu pilihan. Kan Bang Fitra sedang ngeles ya. Tidak tegas pertanyaannya, kan ada ataunya, harus salah satu. Jadi begini Bang Emrus juga. Kalau saya disuruh memilih, apakah memilih Bang Emrus dan kaleng-kaleng, saya akan pilih Bang Emrus. Kenapa? Karena derajatnya harus dimuliakan. Jadi kalau pertanyaannya dilihat derajat. Jadi maksudnya Pancasila kaleng-kaleng begitu? Oh bukan. Nah, ini kan salah lagi menafsirkan. Pertanyaannya kan berbeda. Saya bertanya. Kalau dipilih Al-Quran dan Pancasila, saya akan pilih Al-Quran. Karena derajatnya berbeda. Boleh, saya tangkap. Jadi, bagi saya yang Muslim, jadi aneh kalau saya melihat, kalau ada pertanyaan itu untuk menilai kecintaan kepada Pancasila. Boleh, karena Bang Emrus, kalau kita mempelajari sejarah Pancasila, kita akan paham penghormatan Pancasila adalah kepada seluruh nilai-nilai agama yang ada. Saya mengatakan bahwa kalau orang paham metodologi penelitian, paham tentang variabel penelitian kuantitatif, ada yang disebut dengan definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ini disertai dengan indikator di mana validitas isi harus ada di situ, tidak boleh satu variabel hilang. Oleh karena itu, ketika kita membahas kuesioner, yang dilakukan di situ tidak boleh hanya satu pertanyaan itu, harus kita bahas secara holistik. Hanya mereka lah yang tahu itu. Ada yang cuma dites 10 menit, ada yang dites 1 jam, ada yang dites 1,5 jam. Wawancaranya. Ada yang diwawancara kemudian menangis. Dan pertanyaan saya, ketika Pak Emrus mempertahankan ada validitas, reliabilitas, apakah itu terkait tes ini? Apakah Bapak sudah pernah baca? Apakah Bapak sudah pernah mewawancarai orang yang ikut tes? Kalau tidak, berarti itu tidak terkait dengan persoalan kita saat ini. Itu betul, tapi untuk soal yang lain. Saya menjelaskan metodologinya, kawan. Saya mau tanya ke Abang. Boleh. Secara ilmiah, bagaimana pengetes bisa membuktikan bahwa seseorang yang diujinya punya hasrat seksual atau tidak? Tolong jelaskan secara ilmiah. Itu bisa dijawab dengan pertanyaan psikologi. Tanya pakar psikologi. Mereka bisa membuat kuesioner yang semacam itu. Luar biasa. Itu kepakaran mereka, Bung. Jadi kita harus hargai Anda, pakar Anda di bidang hukum. Bagaimana? Tapi ada kepakaran psikologi. Bagaimana cara menilai secara psikologi orang berketuhanan yang Maha Esa? Oh bisa, tanya orang psikologi. 1 jam. Kalau begitu, Anda tidak usah berpendapat, kita undang orang psikologi ke sini. Kuesionernya bisa dilihat dari